Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kami yang tidak beragama Islam. Wassalamualaikum ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat pada hari ini dalam serangkaian acara yaitu tes pengetahuan bagi calon OSIS untuk tahun pelajaran 2023-2024. Baik, sholawat beriring salam, marilah kita hadiahkan buat junjungan alam kita, Nabi besar kita dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih tadi sudah panjang lebar yang diterangkan oleh kepala sekolah dan dibuka. Kemudian terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah menempatkan diri walaupun belum begitu pinjam ya. Kemudian yang saya hormati Ibu Kesiswaan, Ibu Kurikulum, Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah hadir bersama kita. Kemudian yang saya banggakan kepada seluruh peserta, baik itu dari kelas 7 sampai kelas 8. Nah, kemudian kalau Ibu sedikit saja ya. Mungkin tadi sudah panjang lebar. Kalau Ibu tujuannya saja. Kenapa dibikin seperti ini? Karena calonnya kita kumar 2 kelas sekarang ini. Berarti kelas 8 dan kelas 9. Tujuan agar tidak ada tumpang tindih cemburu sosial, tekanan batin kepada anak-anak kami. Maka kami perlu mengetes atau menguji terlebih dahulu pengetahuan kalian sampai di mana. Ya, bentuk soalnya menjawab dengan benar. Ya, menjawab dengan benar. Nanti jurinya 2 yang sudah ditunjuk oleh kesiswaan. Poin nilainya sudah jelas nanti dimunculkan oleh juri kita. Itu ya. Jadi jangan berdebat terlebih dahulu, tetapi ketar-ketir saja di dalam hati. Gitu ya, ketar-ketir saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jika kamu ingin menjawab, ketika moderatornya membaca soal, untuk menjawab, acungkan tangan terlebih dahulu. Gitu ya, acungkan tangan terlebih dahulu. Contoh, saya angkatkan tangan, baru dijawab. Kalau kamu misalnya anggap soal itu mudah bagi kamu, langsung jawab, soal itu akan hangus. Gitu ya, soal itu akan hangus, tidak ada penambahan soal. Bisa dipahami? Jawablah dengan benar. Itu ya, acungkan tangan terlebih dahulu, baru kamu jawab. Nah, untuk penilaian itu akan diberikan langsung oleh jurinya. Jadi jurinya sudah memberikan soal dan kunci jawaban. Jadi langsung nanti kemudian ditulis oleh notulin kita, kemudian dihitung sama-sama, calonnya juga akan muncul hari ini. Itu ya. Nah, untuk kelanjutannya nanti di akhir. Gitu ya. Ibu rasa cukup itu aja teknik untuk tes pengetahuan hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa soal untuk 8 balon ya, bakal calon. Ini belum calon, bakal calon. Jadi tahapannya dari bakal calon nanti akan mengerucut, mungkin ada 3 atau 4 pasangan yang sudah kita namakan dengan calon ya, jadi kandidat. Jadi nanti ketika ada pertanyaan disampaikan, nanti moderatornya harus berperan. Kamu harus berperan, karena nanti bisa aja nanti ada 2 yang mengacungkan tangan serentak. Kamu memberikan peluang dulu. Jadi nanti peserta jangan langsung menjawab. Nanti bisa jawabannya hangus. Belum diberi kesempatan oleh moderator, jangan berbicara. Aturannya seperti itu, ya. Aturannya seperti itu. Jadi moderator harus jeli. Siapa yang acungkan dulu? Beri mereka kesempatan, misalnya kelas berapa? Baru mereka ini. Ya, jangan mendahului moderator. Walaupun kamu awal-awal udah ngacung tangan, tapi kamu langsung jawab spontan itu tidak bisa, harus ya. Tunggu moderator menunjuk. Kelas berapa udah cukup jelas ini kan, tertera Indonesia. Misalnya kalau ada pertanyaan tunjuk gitu ya.
Ada 3 yang apa? Moderatornya harus jeli siapa yang duluan. Nah ini moderator kerjaannya bukan kerjaan yang ringan, ya. Karena ini berebut ya. Soalnya dalam bentuk rebutan kan Bu Pia ya? Dalam bentuk rebutan. Ya. Di meja juri udah ada nih perskoran. Untuk jawaban yang sempurna 100. Untuk jawaban yang masih ada kurang-kurangnya sedikit 90. Untuk soal yang boleh dikatakan mungkin separuhnya benar, kita kasih poin 80. Jadi ada 3 bentuk penilaian 100, 90 dan paling rendahnya 80 ya. Mungkin untuk ini sampai saat sini ada yang masih membingungkan, yang masih meragukan? Teknik menjawab sudah tahu ya? Acungkan tangannya terlebih dahulu. Jangan mendahului sebelum dipersilakan oleh moderator ya. Nah, nanti kena quiz nanti. Oke. Kemudian ini yang namanya ini kan fit and proper test, artinya ini tes kelayakan. Tes kelayakan akan dinilai juga dari cara kamu mendeliver, cara kamu menyampaikan gagasan kamu. Karena ini jawabannya kan berupa uraian ya. Oke, cara kamu menyampaikan itu ada poinnya nanti ya. Dari situ kita akan nampak seperti apa calon-calon pemimpin nanti di SMP ini ya, khususnya di OSIS. Akan kelihatan. Jadi inilah ya, retorikanya bagus gitu, runtut, jangan kacau. Ya, penyampaiannya jangan berantakan gitu, runtut gitu ya, jelas dan bisa ditangkap. Tambah mungkin dari Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedikit Ibu sampaikan untuk masalah penilaian ya Bu. Penilaian tadi sistem menjawabnya sudah dijelaskan oleh Ibu Mani. Ibu cuma menambahkan sedikit. Seandainya nanti di sistem penilaian yang terakhir ada 2 kelompok yang seri, artinya sama jawabannya, misalnya skornya misalnya dapat 90 dan 90, itu nanti akan kita berikan soal ekstra ya, sebanyak 1 atau 2 rebutan namanya ya. Itu kalau saya begitu ya. Jadi nanti dalam perskorannya nanti kalau seandainya jawabannya sama, itu yang kita lakukan. Untuk penilaian lain rasanya tidak ada. Nah, itu saja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya kita langsung saja pertama. Moderator panik. Peserta siap? Siapakah nama raja dari kerajaan Sri Indrapura? Antak Mutia dengan itu serentak tuh. Ini tak bisa zoom lah. Soalnya kita harus tengok siapa yang itu. Ya, soal kedua. Sebutkan salah satu bahan dari olahan soya dan tempe. Mutia dulu. Silakan untuk kelas 8 menjawab. Salah satu bahannya adalah kedelai. Tadi kacang kedelai adalah kedelai yang diolah menjadi soya. Sedangkan tempe adalah kacang kedelai yang dibuat dari Silakan pilih pemberi nilainya.
Lanjut soal Kacang kedelai. sebutkan contoh dari permainan bola besar. Ini dulu. Silakan berdiri. Habis? Ini yang bisa kan? Ya. Silakan, ya. Jangan terlalu gugup, santai saja. Silakan ulangi. Beberapa contoh dari permainan bola besar adalah bola, bola besar, bola voli, dan bola Kita kunci jawabannya. Ya, benar. Silakan diberi. Ya, lihat nomornya. Saya kurang bisa. Boleh langsung dikasih tanggapan? Boleh. Sepak bola itu gambar bola kaki. Iya, ini dia spesifik ya. Jadi sedang sempurna. Ya, saya kasih 9. Ini jawabannya. Sudah berpuas hati dengan jawabannya? Yuk biasa dekam. Hati-hati ya. Sampaikan Kita hati-hati ya. lanjut soal keempat. Berapakah hasil dari akar 144? Nih. 8 silakan menjawab. Ada tambahan? Teman sebelahnya dibantu. Teman sebelahnya silakan dibantu. Baik. Iya, membantu. Pas, cukup. Cukup. Baik, kita buka soalnya. Silakan Bapak Ibu juri. Apakah perbedaan konjungsi dan diksi? Ini bu. Ini. Sini bu. Ini bu. Soal next, soalnya next. Next soalnya. Aduh. Melukis termasuk kategori seni. Ini dulu lah. Soal belum siap, tapi ini. Siapa dulu? Ini bu, ini. Siapa dulu tadi? Ini. termasuk karya seni dua dimensi. Pas? Oke. Ada tambahan? Ada tambahan? Tidak. Lihat. Cadangan dari Song ya. apa? Dong. Song ya. Nanti ada kasih nilai. Song. Tangan yuk. Ini. Oke. Tidak diberikan ya. Oke, next. Ini interupsi. Selesaikan dulu moderator menyampaikan. Sebutkan tanggal Hari Pendidikan Nasional. Mutia. Hari Pendidikan Nasional ialah pada tanggal 2 Mei dan sebenarnya pada tanggal 16 Desember 1959. Kenapa itu seperti ini? Karena 2 Mei itu adalah tanggal di mana lahirnya Bapak Gereja Dewata. Hari Pendidikan Nasional itu ditetapkan oleh pemerintah untuk mengenang Bapak Gereja Dewata selaku tokoh tertentu bagi kemajuan pendidikan Indonesia sejak masa sejarah. Oke, sedikit tambahan daripada ketua proyek. Tadi soalnya apa? Sebutkan. Hanya menyebutkan. Hati-hati, itu tadi menjelaskan. Hanya menyebutkan. Ya. Soalnya benar, akan tetapi sedikit koreksi. Tidak meminta penjelasan, tetapi dia hanya menyebutkan saja. Hati-hati. Oke, itu saja. Kita lanjut soal Lihat dulu ya. apakah yang dimaksud dengan ekosistem? Oke, ya. Itu dulu lah. Ekosistem
dari organisme hidup dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Kita buka jawabannya. Diulangi kembali. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme, yaitu organisme hidup abiotik dan lingkungan fisik abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu area atau wilayah. Salah. Tapi itu ada kupu biotik. Masih ada soal? Apa sih? Mati diulang, Cin. Ada berapa rukun iman? Sebutkan dari mana? Tak sabar dah tu. Ada berapa rukun iman? Sebutkan dari masing-masing rukun iman tersebut. Yang ini nih. Kaisar. Kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul dan nabi, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ada. Ada berapa? 6. Macam udah kecil. Kami kasih nilainya 90. Karena yang namanya hukum itu biasanya dari 12 sudah, tapi dari penyampaiannya tidak Pokoknya rukun iman terbagi, rukun iman ada yaitu Yang termasuk bagian dari software komputer ialah ini dulu. Ini Bu. silakan untuk menjawab kelas Ibu Bija. Sip, pas. Ada tambahan? Ada tambahan? Ya. Coba ulangi jawabannya. Ulangi. Ya. Cakep. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Hihi. Yang sebelahnya?
Mak lagi dobro aja. Masih, oke. Lanjut. Siapakah nama raja dari kerajaan Siak Sri Indrapura? Itu juga. Nama raja dari kerajaan Singapura yang lainnya adalah Sultan Abdul Jalil Raja, yaitu raja pertama dari kerajaan Singapura yang memimpin dari tahun 1323 sampai 1344. Ki Haji Daun Saring. Soalnya muda kan? Wow, panik. Mana benar boy? Itu tadi yang menjawab kerajaan Siak itu bisa disebutkan di abad berapa? Tahun deh. Apa lagi? Oke. Soal apa tuh? Oke. Lanjut. Apakah Apakah perbedaan konjungsi dan diksi Dulu. Ayo, dulu. Iya. Asal. Masa kami ini dulu. 8 cemerlang untuk menjawab. Aduh kacau untuk yang tengok. Perbedaannya adalah diksi adalah kata sambung atau penghubung. Konjungsi adalah kata penghubung atau penggabung dan diksi adalah kata pilih. Kata pilih. Ada tambahan jawaban? Ya. Perbedaannya adalah konjungsi adalah kata sambung yang menyambung kata-kata lainnya dan diksi adalah kata pilih. Oke, ada tambahan? Berikan dulu. Ada yang mau perbaiki? Sebutnya silakan. Konjungsi adalah sebuah kata sambung atau penggabung dalam satu kalimat, baik secara tulisan maupun lisan. Sedangkan diksi ialah kata sebuah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu juga memudahkan pembaca dan pendengar untuk Tangan yang aku kat meja, tangan tu kat itu. Berarti asalnya tadi siapa?
Apa? Untuk kelas 7 dulu lah ya. 7 dulu ya. Untuk 7 cerdas dengan poin yang terkumpul yaitu sebanyak 200. Kemudian dilanjut kelas 7 pintar. Poin yang terkumpul adalah 180. Kemudian diikuti dari 7 cemerlang. 7 cemerlang tidak menjawab sama sekali. Belum ada kesempatan. Iya. Hah? Ini 7. Ini 8. Oke. Yang kelas 7 bijak tidak ada ya? Sorry, maaf. Yang kelas 7 pintar, 7 pintar. Oke, ulang. Yang kelas 7 cerdas 200 poin yang terkumpul. 7 pintar nihil. 7 cemerlang juga nihil. 7 bijak 190 poin. Kemudian untuk kelas 8 cerdas 760 poin. Wow, luar biasa. Kemudian 8 pintar dengan poin 180. Kemudian 8 cemerlang 180 poin. Kemudian yang 8 bijak 170 poin. Ya, itulah tadi poin-poin yang sudah diraih oleh masing-masing atas kerja dan usahanya selama beberapa hari yang sebelumnya. Baik, penentuan untuk calon diambil dari 3 besar. Ya, 3 calon. Untuk OSIS diambil dari 3 besar agar menyiapkan visi dan misinya sebagai calon. Saya berjanji. Ini tantangan baru untuk kami. Yang belum berhasil jadikan satu Pelajaran. pengalaman dan pelajaran. Baik, calon yang pertama itu Ambil dari kelas dari 9 cerdas. Oke, untuk calonnya, Ibu yang raih dari nilai itu kami menyebutkan dari kelasnya terlebih dahulu. Untuk siapakah pasangan calonnya nanti kita undi, seperti itu Ibu ya. Iya, seperti kita mengundi lagi siapakah calonnya nanti kita undi lagi. Bahagia Mutia tak calongin dia. Calon, tapi nanti yang calonnya menyiapkan visi-visi nanti disiapkan dari sekarang. Kemudian nanti siapakah pasangan baru diundi lagi. Gitu ya, ya. Baik, calon pertama dari kelas 8 cerdas dengan menggunakan kelas 760 dengan waktu kelas Ibu Hamidah. Ya. Kemudian untuk calon yang kedua itu dari kelas 7 cerdas dengan poin nilai 200 dari wali kelas Bapak Muhammad Japis. Kemudian untuk calon yang ketiga yaitu dari kelas 7 bijak
dengan jumlah skor nilai 190 dari wali kelas Ibu Dewi Suryani. Selamat bagi anak kami yang sudah meraih prestasi yang terbaik. Mudah-mudahan untuk ke depan menyiapkan visi dan misinya lebih mantap lagi. Terima kasih pada anak-anak kami yang hebat semuanya. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngantuk aja.